Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Putra Kurniawan dengan NIM 010201. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu narasumber. Nah, di sini saya akan membahas tentang kenakalan remaja, yaitu khususnya kelitih, dan mungkin akan membicarakan sedikit tentang kelitih di Yogyakarta. Nah, mungkin kenalan dulu Mas, dengan Mas siapa? Mas Asep. Oh, Mas Asep ya. Nah, di sini mungkin sedikit mengulas tentang kelitih di Jogja, Mas. Nanti mungkin pendapatnya Mas gimana tentang kelitih di Jogja ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih untuk Mas Asep. Yang pertama, menurut Mas Asep bagaimana kenakalan remaja khususnya dalam hal kelitih di Yogyakarta ini? Kelitih itu untuk tahun sekarang itu baru marak ya, terutama untuk anak-anak. Biasanya tuh yang kelitih itu anak-anak SMP, kalau enggak SMA, remaja-remaja yang mau beranjak ke dewasa. Jadi SMP, SMA gitu ya Mas? Iya. Udah mulai kelitih-kelitih gitu. Nah, selanjutnya, kenapa kebanyakan pelaku kelitih itu remaja Mas? Karena tuh rata-rata anak-anak SMP sama SMA itu baru mencari jati diri dan masih labil di usianya, yang kita bisa sebut dari usia 14, 15, 16 sampai 17 tahun ya. Jadi mungkin remaja atau anak-anak SMP SMA lah, enggak ya, sekitar segitu umuran SMP SMA itu masih banyak karena mungkin sedang mencari jati diri dan mungkin masih labil, mudah di provokator sama teman-teman yang dan emosinya belum bisa dikontrol, dan mungkin emosinya belum bisa terkontrol. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas, untuk dampak sendiri dari kelitih tersebut, dampaknya buat ke anak-anak itu biasanya apa aja sih Mas? Dampaknya itu bisa menyakiti diri sendiri, merugikan diri sendiri, terus merugikan keluarga, lingkungan masyarakat itu, dan mungkin menjadi label jelek gitu ya, label jelek, pandang jelek di masyarakat, jadi lebih wah anak nakal gitu. Jadi level rendah itu, levelnya rendah, di namanya juga jadi buruk kalau mamanya tahu bahwa anak itu ngelitih. Nah, ngelitih itu biasanya di mana Mas? Nanti jam berapa? Terus biasanya di area mana gitu di Jogja tuh? Biasanya tuh kalau itu dari jam 12 naik ya sampai jam 4 kalau nggak subuh. 4 subuh itu ya. Subuh itu. Terus biasanya tuh itu di daerah Ring Road, terus sama ya sebetulnya di mana-mana sih bisa kalau itu. Jadi yang paling penting tuh biasanya di Ring Road. Berarti paling kerap, paling sering tuh di Ring Road. Ya, paling sering tuh di Ring Road. Yang mungkin untuk teman-teman juga janganlah main sampai jam 12 ke atas, takutnya nanti malah kelitih. Nanti kan bahayanya juga ke orang lain gitu loh, Mate. Kita harus juga jaga-jaga kalau main di Ring Road atau melintasi Ring Road ya Mas ya. Mungkin hati-hati. Tapi untuk kelitih sendiri itu beda sama begal. Nah, mungkin kalau kelitih gimana Mas? Kalau kelitih itu lebih ke antar geng yang biasanya habis tawuran, kalau enggak saling rival atau musuh gitu loh. Ketemu di jalan, rival gitu ya, rival. Terus biasanya juga balas dendam gitu Mas? Iya, balas dendam. Berarti kayak nggak terima terus gitu Mas? Ya. Nah, baik, selanjutnya, apakah Anda pernah mengetahui teman atau saudara yang pernah menjadi pelaku kelitih gitu Mas? Punya teman atau? Ya, sebenarnya teman-teman saya itu banyak yang melakukan kelitih. Dan saya sendiri dulu pernah melakukan kelitih, tapi sekarang sudah berhenti karena saya sudah beranjak usia dewasa dan harus memperbaiki masa depan saya bagaimana, karena kalau tidak diperbaiki nanti masa depan saya jadi suram ke depannya. Berarti Mas Asep ini salah satu yang pernah lah, berarti lah, dan tahu mungkin tentang hal-hal gitu ya.
mantan lah. Iya, mantan orang dulu PT. pernah, Mas Asep dulu pernah, dan mungkin teman-temannya juga. Nah itu biasanya kalau masuk ke geng-geng itu gimana Mas? Berarti ada seleksi atau persyaratan gitu nggak sih? Ya biasanya tuh ditarik dari kakak kelas ya biasanya. Dilihat tuh, ditarik biasanya tuh diajak ngobrol, terus diajak main sampai ya dia nyaman lah sama kakak kelas. Terus nanti diajak malamnya, diajak kayak kangsen atau tempuk itu. Berarti kayak bertemu lah, Iya, geng bertemu. dengan Iya. geng. Kalau kayak saya pernah dengar Mas, kan, jadi kalau ingin masuk geng itu harus sparring. Musuh. Gelut. Oh, iya. Sampai loh. Selanjutnya Mas, untuk ciri-ciri biasanya orang video gimana? Biasanya tuh outfit starter pack. starter packnya tuh pakai helm BMC kalau nggak Scoopy. BMC. Terus memakai hoodie Gap, nggak Adidas. Mas. Kalau nggak Rockneck tuh biasanya yang baru-baru ini. Ya terus pakai motor Scoopy, paling banyak itu Scoopy. Sebenarnya ada juga ya Vario, PCX dan motor lainnya, tapi yang paling banyak itu Scoopy. Tuh. Berarti ada helm BMC, hoodie Gap, Adidas, Converse juga ya, Converse juga ya. Berarti kayak menandain lah, Iya. menandain, dan biasanya untuk Scoopy. Nah, biasanya cuma itu. Nanti teman-teman ya nggak semua sih, nggak Iya. semua, tapi hati-hati aja dan waspada, tetap waspada. Tapi biasanya bawa senjata tajam nggak sih Mas? Ya biasanya tuh bawa senjata tajam kalau mau melakukan seperti itu. Dan biasanya di helmnya itu banyak stiker. Helmnya banyak stiker tuh, Itu. jadi tanda tuh. BMC banyak stiker, kalau nggak Scoopy banyak stiker itu kan. Ini biasanya bawa Ya bawa gambar sajam, sajam mau ya bermacam-macam itu. macam-macam ya, banyak banget, Ya, banyak banyak banget. banget lah. Nah, mungkin ini yang terakhir, bagaimana Mas biar kedepannya tuh teman-teman atau remaja yang lain tuh biar nggak ikut geng, Ya motivasinya dari Mas untuk terutama yang paling penting itu pengawasan dari orang tua, itulah yang paling penting. Terus yang kedua itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditingkatkan, kalau yang Islam ditingkatkan sholatnya 5 waktu. Pertemanan juga itu sangat riskan sekali terjadi kalau lideh itu. Jadi pertemanan itu harus dijaga sekali, jangan sampai salah pergaulan. Oh, berarti pertemanan tuh sangat berefek sekali. Iya, sangat berefek sekali. Udah, mungkin itu aja Mas. Ya, Terima kasih. ya. Udah jadi narasumber. Oh ya, siap. Oke, baik, mungkin itu saja dari wawancara dengan Mas Asep. Terima kasih Mas Asep. Ya, sama-sama. Mungkin gitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Mantap.